Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mereview lagi tentang fi'il mudhari. Ya, ada yang masih ingat apa itu fi'il dan apa itu fi'il mudhari? Ada yang masih ingat? Ya, fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Jadi kata kerja. Kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Contohnya sedang belajar, sedang membaca, sedang menyapu, dan lain-lain. Oke, dari dua kata ini, dua lafaz ini ya, manakah yang menurut kalian itu fi'il mudhari? Yang kuning ataukah yang biru? Yang kuning ataukah yang biru? Ada yang bisa menjawab? Manakah yang termasuk fi'il mudhari? Yang tanda-tandanya mungkin bisa dilihat dari dua ini, walaupun kita tidak tahu artinya, kita bisa lihat dari tanda lafadznya. Nah, yang satu yastayaqidu, sedangkan yang satu madrosatun. Yang manakah yang termasuk fi'il mudhari? Ada yang bisa menjawab? Yang termasuk fi'il mudhari yaitu yang yastayaqidu. Sedangkan yang madrosatun ini bukan fi'il mudhari, melainkan bukan fi'il, bukan kata kerja, melainkan ini adalah kata benda. Madrosatun. Yastaiqidu artinya bangun, sedangkan madrosatun artinya sekolah. Berarti walaupun kita tidak tahu artinya, kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari itu apa saja? Diawali dengan huruf mudhari'ah, alif, nun, ya, dan ta. Atau bisa disingkat dengan huruf anita. Ya, diawali dengan huruf anita, yaitu alif, nun, ya, dan ta, menyesuaikan dhamirnya. Jadi penggunaannya itu berbeda-beda sesuai dengan dhamirnya orang tersebut. Nah, contoh yang diawali dengan huruf alif yaitu ana. Ana itu kan saya. Ana saya. Contoh fi'il mudhari'nya astayaqidu, berarti artinya saya bangun. Kemudian yang diawali dengan nun yaitu nahnu. Ya, nahnu itu nastayaqidu. Nastayaqidu. Kita atau kami bangun, sedang bangun. Kemudian yang diawali dengan ya, yaitu huwa. Yastayaqidu, dia laki-laki bangun. Dan yang diawali dengan huruf ta itu ada anta, anti, dan hiya. Anta itu kamu laki-laki. Contohnya tastayaqidu, kamu laki-laki bangun. Sedangkan anti, kamu perempuan. Contohnya tastayaqidina. Jadi diawali huruf ta dan ada tambahan ya nun di akhirnya. Artinya kamu perempuan bangun. Kemudian hiya. Hiya itu tastayaqidu, yang artinya dia perempuan bangun. Anta dan hiya ini sama persis, ya, tapi mempunyai beda arti atau beda makna. Nah, coba kita perhatikan, walaupun kita tidak tahu apa itu artinya, bisa kita lihat dari ciri-cirinya, ya. Bisa kita lihat dari ciri-cirinya, mulai dari atas sampai bawah ini, yang diganti itu cuma depannya saja. Cuma alif, nun, ya, ta, kecuali yang anti ini ya, yang anti ini mendapat imbuhan ya dan nun di akhirnya. Semuanya kan sama, huruf setelah huruf pertama sampai terakhir ini ya, ini kan semuanya sama ini. Semuanya sama, harokatnya tidak berubah. Kecuali anti loh ya.
Ini semuanya sama, yang diganti cuma depannya saja. Ini alif, ini nun, ini ya, ini ta, kemudian ini juga diawali ta dan ada imbuhan ya nun di akhir. Yang ya juga diawali dengan ta. Jadi yang diganti itu cuma huruf depannya saja. Huruf setelahnya itu sama, baik itu huruf ataupun harakatnya sama semua. Yo, sebelumnya dari kata bangun tadi saya ingin tanya, siapa yang terbiasa bangun sebelum subuh di sini? Kira-kira siapa yang terbiasa bangun sebelum subuh? Dan apa yang kalian lakukan? Kira-kira kalau bangun sebelum subuh itu kira-kira yang dilakukan apa? Yuk, ada yang mau menjawab? Oke, di sini Ustazah ingin menyampaikan bahwa bangun sebelum subuh, kemudian menjalankan 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi yang terbiasa bangun sebelum subuh, menjalankan sholat malam, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dulu sebelum sholat subuh, itu Masya Allah sekali pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika di dunia ini misalkan ya yang paling kaya, misalkan siapa yang termasuk orang terkaya di dunia, kira-kira siapa? Nah, ada Bill Gates yang katanya paling kaya itu ya, ada juga yang lain. Itu ternyata ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah qobliyah subuh. Oke, mari sebelumnya kita membahas lebih dalam lagi. Ayo kita bernyanyi dulu. Ada yang mau bernyanyi atau masih ingat di sini lagunya Di Sini Senang? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Nahnu nafroh, nahnu nafroh, nahnu nafroh, nahnu nafroh. Nahnu nafroh, nahnu nafroh, nahnu nafroh. Oke. Nanti bisa kalian ulangi sendiri. Dari lagu Di Sini Senang ini, kira-kira mana yang termasuk fi'il mudhari'nya? Kita lihat dari ciri-cirinya tadi. Diawali dengan apa? Dengan huruf anita, alif, nun, ya, atau ta. Kira-kira manakah yang termasuk fi'il mudhari'? Apakah huna? Huna diawali dengan ha, berarti bukan. Apakah nafroh? Kira-kira apakah nafroh ini? Ataukah fi ayyi makanin? Nah, kira-kira yang mana? Ataukah hunaka? Yang termasuk fi'il mudhari, yaitu nafrahu. Betul, bagi yang bisa menjawab nafrahu itu berarti betul. Dilihat dari ciri-cirinya tadi diawali dengan huruf nun, yaitu nafrahu, kita berbahagia atau kita bersenang-senang. Oke, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Ini boleh kerjasama dengan temanmu atau membuka buku catatan boleh. Tugasnya apa? Buatlah satu kalimat saja. Bisa dipilih salah satu, bisa membaca, sholat, atau belajar. Ya, ini domirnya atau pelakunya boleh
berbeda-beda, ya. Misalkan membaca, boleh kamu, boleh saya membaca, boleh dia membaca, dan seterusnya. Pilih salah satu dari 3 ini. Kemudian dibuat kalimat, ya, dibuat kalimat sesuai dengan domirnya. Kalimat itu apa? Terdiri dari pelaku, kemudian kata kerja, dan objek atau keterangan. Misalkan, saya membaca buku bahasa Arab. Nah, itu satu kalimat. Nanti silahkan kalian kerjakan, boleh kerjasama dan membuka buku catatan. Kemudian tentukan, ya, tentukan apa itu domirnya. Misalkan, aqra'u, saya membaca, berarti domirnya adalah ana. Diawali dengan huruf alif. Oke, demikian tadi dari Ustadzah. Apabila ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa tanyakan langsung ke Ustadzah, bisa via Jabri. Cukup sekian, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.